Mobil pejabat negara RI36 itu mendapatkan pengawalan yang dinilai sangat kontroversial karena pengawalnya itu dinilai bertindak arogan. Apa sih yang kemudian membuat bagaimana perlakuan terkait dengan pejabat negara di kita ini dilihat sangat istimewa? Dia nomor satu, kelas warga negara yang sangat spesial dibandingkan dengan yang lain. Padahal kita semua sama-sama bayar pajak, sama-sama patuh kepada bangsa dan negara, sama-sama bagaimana menjaga NKRI dan Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira kita itu masih dipertontonkan terkait dengan satu pergunjingan politik yang tidak berkesudahan. Khususnya terkait dengan peristiwa politik di mana mobil pejabat negara RI36 itu mendapatkan pengawalan yang dinilai sangat kontroversial karena pengawalnya itu dinilai bertindak arogan dan seterusnya. Dan itu menjadi viral dan menjadi berita-berita headline di semua media, baik mainstream ataupun media-media konvensional termasuk di media sosial. Tentu ini kan menjadi pertanyaan penting ya, karena saat itu para pejabat negara satu sama yang lain yang terindikasi menggunakan mobil RI36 itu saling memberikan klarifikasi, kemudian saling membantah dan seterusnya. Selang sehari dua hari, ini efek dari bagaimana netizen itu menunjukkan kekuatan politiknya, terus mengulik-ngulik kira-kira itu mobil siapa. Pada akhirnya muncullah seorang pejabat negara yang mengeluarkan satu statement bahwa dialah yang kemudian menggunakan fasilitas negara RI36. Terkuaklah bahwa yang pakai mobil RI36 itu adalah seorang pesohor, seorang public figure masih muda yang kemudian kita tahu adalah Raffi Ahmad. Ya tentu kemudian orang bertanya-tanya, apa sih yang kemudian membuat bagaimana perlakuan terkait dengan pejabat negara di kita ini dilihat sangat istimewa dibandingkan dengan perlakuan terhadap warga negara yang lainnya. Coba bisa Anda bayangkan, di setiap momen-momen politik, di setiap acara-acara apapun, sangat kentara sekali bahwa para pejabat negara itu kan mendapatkan perlakuan sangat khusus dan sangat istimewa. Betul bahwa argumennya itu sesuai dengan SOP dan protokoler. Betul bahwa pejabat negara itu memang harus dilindungi dan diberikan kemudahan dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi kan boleh dong kalau kita berpikir agak sedikit kritis, boleh dong kemudian kita bertanya-tanya. Karena misalnya di acara-acara apapun, acara itu nggak mungkin dimulai kalau pejabat negaranya tidak datang. Bahkan bukan hanya pejabat negara, pejabat di level provinsi, kabupaten, dan kota juga sama. Semua peristiwa dan acara apapun tidak mungkin dilakukan tanpa mereka itu datang. Dan bahkan tanpa peduli. Begitu banyak orang yang sudah menunggu berjam-jam. Tidak mungkin bisa dimulai itu acara kalau sang pejabat itu tidak datang. Ini kan orang bertanya-tanya, kenapa segala hal bahwa pejabat negara itu bahwa di atas segala-galanya. Dia nomor satu, kelas warga negara yang sangat spesial dibandingkan dengan yang lain. Padahal kita semua sama-sama bayar pajak, sama-sama patuh kepada bangsa dan negara, sama-sama bagaimana menjaga NKRI dan Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini bukan soal sebenarnya siapa yang menggunakan fasilitas negara RI36. Tapi menyangkut kenapa pejabat negara itu harus diperlakukan istimewa. Padahal kita tahu di negara lain seperti di Swedia, itu kan sudah mulai muncul satu aturan. Bagaimana misalnya pejabat negara, kemudian para politisi tidak mendapatkan fasilitas apapun seperti mobil dinas ataupun sopir pribadi. Para pejabat negara di Swedia itu adalah mereka yang kemudian dianjurkan dan bahkan diwajibkan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas publik. Jadi day-to-day activity mereka itu menggunakan transportasi umum, bis dan kereta api yang penuh sesak seperti layaknya warga negara yang lain. Itu di negara maju. Agak beda di kita. Pejabat negara di semua level itu mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Kalau kita belajar tentang logika, bagaimana sejarah politik, bagaimana kalau kita bicara tentang struktur politik, apalagi bicara tentang sosiologi politik, itu masuk dalam kategori mental model yang sangat feodal.
di mana perlakuan terkait dengan seseorang itu didasarkan atas kekayaan, didasarkan atas jabatan, dan didasarkan atas posisi mereka. Itu mental model yang sangat feodal. Orang itu diperlakukan istimewa karena dia adalah pejabat. Orang itu diperlakukan sangat istimewa karena dia itu dianggap sebagai public figure dan pejabat negara. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa mestinya semua kita itu harus diberikan secara spesial pelakukannya. Entah itu apapun. Tentu peristiwa mobil pejabat negara RI 36 ini kan mengulang bagaimana keluh kesah dan bahkan kedongkolan yang sering kita dengarkan dari begitu banyak publik. Kalau di jalanan mereka itu mendapatkan pengawalan yang sangat luar biasa, membelah kemacetan, kemudian yang lain minggir, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal orang warga negara biasa bermacet-macet di jalan, itu juga penuh dengan keluh kesah. Acara-acara seminar tidak mungkin akan dilakukan sebelum para pejabat negara itu dimulai. Ada foto-foto khusus mereka, ada karpet merah yang disediakan pada mereka. Bahkan kelas level kawinan sekalipun seringkali para pejabat negara itu juga mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Itulah yang kemudian saya sebutkan. Terlepas dari ini bahwa ada persoalan protokoler, ini terlepas bahwa ini ada persoalan yang terkait dengan SOP. Tapi mental model perilaku yang sangat primordial, mental model yang sangat feodal, di mana memperlakukan orang atas nama jabatan, atas nama posisi, itu menurut saya secara perlahan harus mulai dihilangkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan kita melihat bagaimana ketika ada pejabat negara untuk sholat sekalipun yang lain minggir. Itu kan adalah peristiwa-peristiwa yang menurut saya mestinya jangan lagi terulang di negara kita ini. Oleh karena itu, tentu kita berharap ke depan bagaimana perlakuan terhadap seorang pejabat itu harus dimaknai biasa-biasa saja. Betul pejabat itu dia punya privilege, dia punya fasilitas dan punya pengawalan di atas segala-galanya. Tapi minimal jangan sampai menimbulkan kontroversi dan membuat orang lain tidak nyaman. Ingat loh, warga negara di Indonesia, sekalipun dia itu bukan siapa-siapa, sekalipun dia itu bukan pejabat, dia adalah warga negara yang baik, taat hukum, taat pajak, dan tidak pernah merugikan orang lain. Jadi mental model feodalisme itu dalam konteks saya ingin menegaskan bahwa jangan pernah perlakukan orang lain itu merasa istimewa dibandingkan dengan yang lain. Apalagi hanya karena perlakuan istimewa itu ya karena jabatan ataupun posisi. Begitupun sebaliknya, kalau ada warga negara biasa, dia kelihatan pintar, kelihatan hebat, tidak perlu juga diperlakukan istimewa. Biasa-biasa saja. Karena secara prinsip, semua orang, semua warga itu mesti diperlakukan secara equal. Tanpa harus diperlakukan dengan treatment-treatment yang berlebihan. Sehingga mental model feodalisme di kita itu bisa dihilangkan. Apalagi misalnya mental model feodal itu kan juga berlaku bagi para pendukung dan pemujanya. Dengan istilah-istilah, mohon izin komandan, apa arahan, ada kemudian perintah khusus dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan yang kemudian membuat bagaimana hierarki pikiran feodalisme kita itu tidak pernah bisa dihilangkan dalam konteks itu. Oleh karena itu, tentu kita sangat layak untuk berpikir secara kritis. Karena di negara-negara maju, seperti yang sudah saya sebutkan, salah satunya di Swedia, itu kan keren pemerintahannya. Mengeluarkan kebijakan di mana tak ada perlakuan khusus, tidak ada fasilitas khusus yang diberikan kepada para politikus, entah dia itu anggota dewan ataupun para menteri. Mereka itu tidak disediakan mobil dinas, mereka itu tidak disediakan misalnya sopir pribadi, apalagi pengawalan pribadi. Itu tidak ada ceritanya. Dan biasanya para pejabat-pejabat itu, kalau dia menggunakan uang negara untuk misalnya kepentingan-kepentingan fasilitas yang sifatnya wah, itu pasti jadi headline. Pasti itu akan menjadi bulian dan pergunjingan. Jadi dalam konteks itulah bahwa di tengah protokolisme, di tengah memang ada aturan-aturan khusus terkait dengan pejabat negara, tapi minimal jangan menimbulkan kegaduhan, jangan terlihat arogan, dan ingin diperlakukan lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain. Kan itu saja sebenarnya koreksinya. Supaya peristiwa-peristiwa mobil pejabat negara RI 36 itu tidak lagi terjadi. Apalagi misalnya para pejabat negara kita itu, kita tidak pernah tahu bagaimana perilaku,
Tidak pernah kita tahu bagaimana rekam jejak dan kemudian kontribusinya terkait dengan bangsa dan negara. Syukur-syukur misalnya pejabat negara itu kinerjanya bagus, kinerjanya mantap. Ya seakan-akan itu masih dianggap wajar. Problemnya yang dianggap pejabat negara yang menimbulkan kegaduhan ini, kita nggak pernah tahu apa yang sudah dilakukan. Jelang 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran. Apa yang sudah diperbuat? Tidak pernah bisa diukur. Itulah yang saya kira kita sebagai warga negara biasa mesti mengkritisi mental model yang cukup feodalistik itu. Tapi yang kedua menurut saya yang ini menurut saya juga sangat penting ya. Ini kan seakan-akan mengkonfirmasi menjadi pejabat negara di kita itu bukan hanya karena bagaimana dia mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus. Tapi perlakuan orang terhadap pejabat itu kan di atas segala-gala. Penghambaan, pemujaan yang berlebihan terhadap pejabat negara itu juga dicari oleh orang yang bermimpi ingin menjadi pejabat publik di negara kita ini. Bahkan bisa kita cek satu persatu dari pusat hingga daerah. Orang memperlakukan pejabat negara, entah itu pejabat level pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk tingkat desa. Itu kan pemujaannya cukup luar biasa. Itu yang kemudian membuat kenapa fenomena mobil negara, mobil pejabat negara RI 36 itu selalu terulang. Yaitu perasaan-perasaan perlakuan yang sangat istimewa. Dalam konteks sikap feodalisme politik, ada penanda di mana seseorang itu harus diperlakukan berbeda dengan yang lain. Apa salah satunya? Jabatan. Apa salah satunya? Kekuasaan. Apa salah satunya? Yaitu tentang kekayaan mereka. Dan bahkan mereka itu harus ditunjukkan, mereka itu punya kelas politik yang berbeda dengan yang lain, yaitu pejabat. Dalam konteks yang lebih jauh, bahwa pikiran-pikiran feodalistik itu juga terletak bagaimana gelar-gelar para pejabat negara itu harus disebut secara utuh dari ujung ke ujung. Padahal itu bukan forum-forum akademik. Jadi tidak mengherankan di negara kita ini banyak sekali para pejabat itu berburu gelar akademik sekalipun tidak pernah kelihatan sekolah. Karena ada penanda dalam pikiran feodalistik itu bahwa orang kelihatan pintar itu kalau gelarnya itu disebutkan satu-satu berderet-deret satu sama yang lain. Bahkan dalam konteks sifat kesalehan ataupun keagamaan sekalipun, itu juga ada penandanya, yaitu penanda-penanda atributif acara-acara seremonial keagamaan. Itulah yang saya kira dalam banyak hal, para pemimpin di negara kita ini harus memberikan contoh, bahwa sekalipun mereka punya fasilitas, sekalipun mereka itu punya protokoler, punya treatment di atas segala-galanya, kalau itu memberikan contoh yang baik bahwa mereka harus berlaku biasa, berlaku sewajarnya, harus tidak diberlakukan istimewa, saya kira kita akan jauh lebih mantap bagaimana perilaku politik dan peradaban demokrasinya. Jadi sekalipun ada keistimewaan, tapi keistimewaan itu harus dijadikan sebagai guidance, bukan melulu harus diperlakukan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Kita sangat rindu dengan pejabat publik kita yang sangat humble, sangat bersahaja, berdesak-desakan dengan publik, dengan warga negara biasa, dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan fasilitas umum misalnya. Kita tentu sangat merindukan itu. Kita tentu sangat merindukan pemimpin-pemimpin yang kakinya nyentuh ke tanah, bukan mereka yang kakinya tidak pernah mengerti persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Jadi tentu peristiwa politik terkait dengan mobil pejabat negara RI 36 pengawalannya yang dinilai cukup kontroversial, dinilai arogan, jangan lagi terulang di negara kita ini. Jadi siapapun Anda, para pejabat kita, jangan lagi ada peristiwa yang semacam ini. Sudah begitu banyak persoalan bangsa-bangsa kita ini, tapi jangan ditambahkan dengan persoalan perilaku-perilaku pejabat ini. Apalagi sang pejabat itu kita tidak pernah tahu bagaimana kinerja dia, tidak pernah tahu bagaimana apa yang telah dia perbuat untuk bangsa dan negara kita ini. Itulah yang menurut saya ini akan menjadi evaluasi yang terus-menerus akan selalu diulang untuk bagi kita semua. Tentu kita berharap demi kebaikan perilaku pejabat di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ kita sangat layak untuk selalu berpikir kritis supaya perlakuan terhadap pejabat negara kita itu sebaiknya biasa-biasa saja. Apalagi katanya kemarin mobil RI 36 itu nggak ada pejabatnya. Bisa Anda bayangkan, nggak ada pejabatnya saja bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan kontroversi.
Apalagi kalau ada pejabat negara di dalamnya pakai mobil RI 36. Waduh, itu pastinya akan semakin bagaimana perlakuan terhadap mereka itu sangat istimewa. Seorang raja yang mesti dielu-elukan, mendapatkan karpet merah dan mendapatkan segala kemudahan-kemudahan apapun dibandingkan dengan yang lain. Jadi warga negara biasa, Anda yang bukan pejabat, Anda yang bukan pesohor, dan Anda yang tidak dekat dengan kekuasaan, ini dianggap hanya sebatas hore-hore saja. Saya kira di situ salam politik, syai'un syai'un.